Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan-kawan sahabat YouTube yang ada di seluruh jagat dunia maya. Oke, kawan-kawan sahabat YouTube, kita lupakan dulu bengkoang ya, karena bengkoang masih dalam proses pertumbuhan. Jadi kita review kembali buah bengkoang untuk ke tahap selanjutnya. Oke, sahabat pemirsa, kita di sini bergeser ke cabai jamu ya. Cabai jamu ini bisa dikatakan cabai Jawa ya. Cabai Jawa adalah jenis tanaman rempah-rempah yang termasuk dalam suku sirih-sirihan, masih berkerabat dengan lada serta kumukus. Nama lainnya adalah cabai Jawa, cabai sulah, cabai alas, atau cabai saja. Walaupun namanya sama dengan rempah cabai yang sering kita konsumsi, cabai pedas itu yang biasa kita konsumsi buat masak ya, namun kegunaannya berbeda. Jika cabai bergenus yang identik dengan rasa pedas cenderung digunakan sebagai bumbu masakan, maka cabai jamu ini banyak digunakan sebagai ramuan obat. Cabai jamu ini sama dengan rempah. Rempah ini begitu populer di kalangan tukang jamu ataupun produsen jamu. Ramuan-ramuan jamu untuk kesehatan banyak dibuat dari rempah mirip lada panjang ini. Begitu banyak manfaat dari cabai jamu ini. Tapi sebelum membahas tentang manfaatnya, sebaiknya kita mengenal dulu sedikit lebih jauh tentang cabai jamu. Sahabat YouTube, cabai jamu secara fisik berbentuk silindris, bulat, panjang, dan ujungnya mengecil. Tumbuh merambat dan membelit seperti cara tumbuh tanaman sirih dan lada. Daunnya berbentuk bulat, telur, hingga lonjong. Pangkal daun berbentuk jantung. Terdapat bintik-bintik kelenjar pada ujungnya yang meruncing. Buahnya yang berjemuk berbulir nampak berwarna hijau ke abu-abuan saat masih muda. Teksturnya keras, kemudian berubah menjadi warna kuning, lama-kelamaan menjadi merah, dan teksturnya pun melunak. Nah, jadi buah cabai Jawa ini ya, dia kalau masih muda dia keras, tapi kalau dia sudah berubah warna kuning kemudian merah, dia melunak menjadi sangat empuk sekali. Jadi sebaiknya kalau misalnya sahabat YouTube ingin panen, itu diusahakan itu sebelum memerah ya, untuk panennya. Sebelum memerah kita harus panen, karena kalau sudah memerah itu sangat sulit sekali. Cabai Jawa ini kalau sudah memerah dia sangat lunak, empuk dia, bahkan kalau dipegang hancur dia ya. Oke, lanjut. Perubahan warnanya ini memang ada kemiripan dengan rempah cabai, rasanya pun agak mirip, yaitu sedikit pedas dengan khas aromatik. Tanaman cabai jamu banyak tumbuh di daerah yang kering dan panas. Di Indonesia sendiri tanaman ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terkait penanamannya, cabai Jawa mempunyai banyak sebutan dalam bahasa Inggris. Cabai Jawa dikenal dengan nama Java long pepper. Hampir di semua tempat dengan nama daerah yang berbeda, seperti cabai panjang di Sumatera, cabai Jawa di Sunda, cabean, cabai alas, cabai anggu, cabai solah Madura, cabian di Sulawesi. Secara morfologi, cabai Jawa merupakan tanaman ternak, tumbuhan dengan batang lunak tidak berkayu, memanjat dengan panjang batang 5-15 meter, merupakan daun tunggal dengan duduk daun bersilang. Helaian daun memanjang dengan panjang daun 3-10 cm, lebar daun 2,5-4,5 cm, memiliki buah dengan ujung bebas membulat. Buah yang masih muda berwarna hijau
bila masak berwarna merah, dan susunan buah beruntai. Manfaat utama cabai ini yaitu buahnya digunakan sebagai bahan campuran ramuan jamu. Di Madura, cabai Jawa digunakan sebagai ramuan penghangat badan yang dapat dicampur dengan kopi, teh, dan susu. Cabai Jawa juga dapat digunakan sebagai obat luar, diantaranya untuk pengobatan penyakit beri-beri dan rematik. Cabai Jawa juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati tekanan darah rendah, influenza, kolera, sakit kepala, lemah syahwat, bronkitis menahun, dan sesak napas. Penggunaan buah cabai Jawa dalam bentuk seduhan menurut Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik cukup aman karena termasuk jenis Simplicia yang tidak berbahaya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya beberapa bahan yang telah dikeringkan. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Masih banyak lagi hal-hal yang belum kita ketahui. Kita akan pelajari lagi di lain waktu, di tempat dan channel yang sama. Oke, salam silaturahmi buat semua kawan-kawan. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dadah.